Hi again, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoins Update hari ini kita pilih coin Floki based on request dari the first comment di video XRP ya teman-teman sekalian. Dan komennya itu dari Mr. Ranger Abang ya. This guy is the first one, Floki, and then the next one Kaspa and PETH. Yang dua ini nanti akan saya update melalui Telegram. So make sure kalian gabung di grup Telegram kita, simple dengan cara klik link yang ada di deskripsi, and it's free everybody. Alright. So what is going on with Floki teman-teman sekalian? Floki adalah salah satu coin meme yang recently lumayan viral, lumayan booming, pergerakannya cukup agresif, dan saya pribadi juga sempat ada trading kan Floki beberapa waktu lalu. And you know what? The movement was very clean ya, ngelihat dia breakout and retest and entry, and then boom ya, signifikan, langsung profit lumayan signifikan pada saat itu. So I take profit dari Floki, gain more or less $400 ya, dan ya cukup oke teman-teman sekalian. Jadi memang Floki ini menarik ya, kalau kita ngelihat hype-nya lagi ada nih teman-teman. Coin meme kelihatannya lagi digoreng ya, semenjak meme coin masuk ke Binance itu bener-bener booming banget. And what is about Floki ya, apa yang menarik tentang Floki? Kalau kita lihat Floki ini kelihatannya utilitiesnya kepakai dengan perkembangan dia punya ekosistem ya, ibaratnya di sini dia ada play to earn dan Divine, kemudian ada NFT, dan mungkin masih banyak lagi, which is sebenarnya common ya di dalam blockchain ekosistem. Pastikan itu lagi kan yang dijual. So what makes Floki menarik gitu? Setelah saya cek recently, Floki itu habis dibeli sama, bukan dibeli dalam arti projectnya ya atau ekosistemnya ya, tapi Floki itu dibelanjain sama DWF Labs setara dengan $1.250.000 in token to support the Floki ecosystem. Jadi buat yang nggak tahu DWF Lab itu apa? DWF Lab ini adalah semacam company, kita bilang kayak apa ya? Mungkin istilahnya kalau di Indonesia tuh kayak venture capital kali ya. Mereka yang coba untuk pendanain project-project, maybe startup, maybe UMKM dan lain sebagainya. Cuma portofolio mereka kebanyakan itu di kripto. Jadi kalian bisa lihat ada Tron X, kemudian Algorand, Conflux, Mantle, Kava, Gala, Coin98 ya, Mass, dan masih banyak lagi. Ya, ini investment firm dari Singapura, dan so far kalau tadi saya lihat lagi ya, ini Labs more than $200 million ya. I guess mereka ada investment di market crypto, dan Floki adalah salah satunya. Jadi mungkin ini yang bikin dia cukup booming ya. Kalau ini kita lihat beritanya itu tanggal 5 Desember. And menariknya teman-teman, ini saya sebenarnya unexpected ya, tapi ketika saya upload, ketika saya update, ketika saya trade, ini tepat banget 5 Desember ya. Jadi 5 Desember 2023 1919, which is kalau misalkan teman-teman pernah bilang ya bahwa you know what, technical analysis sometimes it doesn't terlalu works lah ya kalau di market crypto, sebenarnya nggak juga gitu loh. At least based on price actionnya sendiri menunjukkan setupnya itu ada. Just need a breakout and the retest di SNR-nya, and then saya execute, which is quite proper ya. After that profitnya lumayan signifikan, dan kita eksekusi itu before news ibaratnya, karena begitu analisis ini saya bikin, ini start dari jam 11.46 siang, baru kemudian malamnya dapat berita dari Twitternya itu sekitar jam 7 ya. Menarik teman-teman. So itu adalah recent update daripada si Floki. Kalau kita lihat progres pergerakannya sendiri, perspektif dari time frame daily, ini saya pakai chart perpetual supaya dikalikan dengan 1000 supaya lebih gampang ya, nolnya nggak terlalu banyak gitu ya, 0,03. Nah teman-teman tinggal coba untuk cek di chart spotnya juga nanti kalau untuk mau adjustment. Nah saat ini yang saya lihat adalah bagaimana harga SNR ini tuh sudah berhasil di breakout ya. Jadi kita udah confirm break, close di atasnya, dan bahkan sekarang udah lagi ongoing untuk create higher high yang baru. Nah mungkin terkendala sedikit ya dari Bitcoin yang hari ini sedang terkoreksi, which is Floki juga sama ya, closingnya kemarin itu juga sama-sama terkoreksi. Tapi saya rasa ini adalah koreksi yang sangat-sangat wajar. Sebab di sini ada trend line, we have a break already dari trend line tersebut, and then previous SNR harusnya menjadi salah satu tahanan nah ya untuk si Floki di sini, coba untuk pertahankan gitu di kisaran level 0,03850-an more or less-nya.
So dari perspektif time frame daily, saya suka ya ngelihat price actionnya udah create higher high, walaupun kenaikan terbatas biasanya diiringi dengan divergence. But this time there's no divergence ya. At least pada stochastic RSI kita ngelihat stokastiknya berhasil create higher high, walaupun dia lagi cross down, tapi menurut saya wajar ya. Balik lagi teman-teman, if you see a market in an uptrend, itu berarti ada higher high dan ada higher low. Ya, nggak mungkin higher high aja tapi nggak ada higher low-nya sama sekali atau nggak ada pullback-nya sama sekali, which is itu pretty weird gitu ya untuk sebuah market. Nah, kalau kita lihat pada perspektif pergerakan time frame 4 jam, harga sedang bertengger alias bertahan di atas previous SNR dan juga di atas exponential moving average 21. Saya hapus EMA 21 dan kita coba untuk lihat lagi lebih detail pada time frame 1 jamnya. Nah, yang menurut saya cukup menarik dari Floki, at least dari perspektif 1 hour time frame adalah Anda bisa hubungkan trend line ya, probably like this. Ya, ini trend line dari low point ketemu dengan low point sebelumnya, dan ya sebenarnya kita punya space ya untuk bergerak lebih rendah lagi. Akan tetapi yang saya perhatikan adalah semenjak DWF Lab itu diumumkan ya, membeli token daripada si Floki, harga kan nanjak nih tiang panjang. Habis itu dia pelan-pelan pullback. The question is, apakah memang announcement itu bertujuan untuk membuat likuiditas di pasar, atau memang ibaratnya gini teman-teman, saya beli baru saya umumin ya supaya harganya booming setelah saya beli, bukan sebelum saya beli, ibaratnya seperti itu. But the good news is, saat ini setelah dia create higher high, harga pullbacknya sampai mana? Oh, tepat di area demand ya. Demandnya itu ada di kisaran 0,380 ya. Saya bulatkan seperti ini. Oh, sorry teman-teman. Iya, ya lebih kurangnya 0,0380. Lalu harganya saat ini terkonsolidasi. Ya, terserah nih teman-teman mau ngeliat ini perspektifnya as a double bottom, as a triple bottom. Tapi buat saya, tambah lagi inverted head and shoulders ya kan, dan lain sebagainya. Tapi buat saya yang penting apa teman-teman? Yang penting dia konsolidasi di sini. Jadi by the time dia konsolidasi, kita bisa mempertimbangkan bahwa oke, berarti ada concern, ada pertimbangan bahwa market saat ini melihat harga ini cukup murah dan mereka coba untuk pertahankan harganya dengan cara beli bertahap. Ya, itu pertimbangan saya saat ini. Nah, teman-teman mau konekin lagi, misalkan kok kelihatannya ada trend line nih, mau membentuk pattern, for example ya, misalnya descending broadening wedge pattern dan lain sebagainya. Yang penting apa teman-teman? Poin utamanya tetap dia harus break dulu dari SNR-nya saat ini. Baru kemudian akan terpresent setup untuk buy di Floki, dan menurut saya jauh lebih proper gitu. Another tambahan tools yang mungkin teman-teman bisa pakai adalah kalau kalian ngelihat exponential moving average 8 dan 21 sudah mulai bersilangan, that's gonna be a very good confluence untuk tambahan supaya teman-teman lebih yakin ya untuk mengexecute long position atau mungkin buy pada Floki. Nah, meanwhile kalau dari pandangan jangka panjang, sebenarnya nggak banyak berinformasi yang saya bisa dapatkan di sini, which is teman-teman harus lebih banyak melakukan analysis dan research, maybe berdasarkan tokenomics-nya, kemudian berdasarkan white paper-nya, dan juga project, serta perkembangannya lewat Twitter dan juga komunitasnya. Dari sana kita baru tahu nih, apakah coin Floki ini masih bisa berkembang atau tidak. Alright, so for now, secara price action in the short term yang saya suka adalah struktur masih bagus, everything still bullish, so all we need adalah breakout di atas resistance. That's it everyone. Alright, kalau dia breakdown maka teman-teman antisipasi untuk pullbacknya, dan probably kita akan bahas lagi nanti di next update-nya ya. So thank you very much guys for having me in this video update, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.